Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kartika Dewi dari kelas 4 Ilkom B akan mempresentasikan bagaimana cara pembuatan UAS, yaitu berupa aplikasi di mana yang sebelumnya sudah ada try and error dari panduan-panduan dosen yang berada dalam YouTube Ilkom Unu Blitar. Terima kasih kepada Pak Fauzan. Dan dalam pembuatan project UAS ini saya mengambil tema yaitu ini, karena berhubung dalam pandemi seperti ini kita memerlukan rekap pegawai, yaitu siapa-siapa saja yang setelah dirapid atau swab itu yang menderita atau tidak, sehingga bisa dilakukan penanganan yang secara signifikan sehingga bisa memutus mata rantai dalam penyebaran COVID-19 ini. Nah, di situ kenapa saya memunculkan ide untuk membentuk form data pegawai seperti ini, untuk melihat dalam satu instansi atau suatu sekolahan yang telah diadakan rapid test atau swab, itu kita bisa tahu perkembangannya ya apa. Oke, baik, di sini saya namai di sini adalah rekap pegawai, source-nya ini, desainnya ini. Mari kita play. Kalau mau play, ini klik kanan lalu di run file atau shift plus F6. Berhubung ini agak sedikit lemot, jadi saya buka duluan tadi sehingga langsung bisa di play si aplikasinya ini. Baik, di sini ada ID pegawai, nama, tempat tanggal lahir, jabatan, alamat, dan juga nomor telepon. Di sini juga ada kolom, ini status, ada dua pilihan, ada reaktif dan juga non reaktif. Ini kita membuat ngedraftnya pakai combo box. Terus yang ID pegawai ini saya pakai label apa kemarin ya, di sini ada kok. Nah, ini label ini. Terus yang ini pakai text field kemarin saya ya. Lalu di sini ada tulis pembersihan kolom, pembaruan data, menambahkan data, menghapus data, dan juga pencarian data. Cara di sini saya keywordnya pakai ID ya. Jadi kita bisa men-searchnya pakai ID. Gitu. Baik, saya akan memulai satu contoh. Untuk ID pegawai, saya memperumpamakan diri saya sendiri. 18/5/2010 69. Nama Kartika Dewi. Tempat tanggal lahir Blitar 2 Juni 1997. Jabatan di sini kita tulis mahasiswa. Alamatnya Jalan Madura, karena saya memang benar-benar orang Madura asli. Nomor 08 Sanamitan ini. Lalu untuk nomor telepon, karena saya tidak hafal jadi saya awur saja. Ulang. Udah, itu aja. Lalu kita menambahkan data. Berhasil disimpan. Oke, tuh. Saya berhasil memasukkan satu data di sini. Statusnya, statusnya lupa. Statusnya non reaktif karena pada hari Kamis kemarin saya sudah dirapid. Dan itu hasilnya non reaktif, alhamdulillah. Dan tes rapid itu 10 hari masa berlakunya. Perbarui data ya. Karena di sini tadi saya keterangannya lupa tidak memilih perbaruan. Berhasil dirubah, oke, non reaktif seperti itu. Kalau kolom untuk membersihkan ini tadi, membersihkan ini semua loh ya, bukan membersihkan ini, bukan membersihkan tabelnya, bukan kolom, bersih lagi, terus kembali suci. Lalu ID pegawai kita tambah lagi ya, ini nanti berhubungan sama yang namanya menghapus dan juga mencari ID pegawai tadi.
Lalu kita isi lagi 1855 2010 70, namanya M siapa ya, saya hanya memperumpamakan tapi tidak tahu M Ulin Nuha itu siapa. Lalu ini kelahiran Blitar, disamakan saja Juni lebih tua daripada saya, tidak apa-apa. Di sini statusnya reaktif juga, jangan sampailah nauzubillah kena covid. Jabatannya di sini sama mahasiswa, alamatnya Jalan Mahakam seumpamanya, nomor telepon bla 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 bla. Tapi di sini tadi saya isi 15, tapi berhubung saya cuma mengetiknya cuman ini ya, tidak apa-apa lah, kan cuma contoh. Tambah data, berhasil disimpan, oke. Nah, seperti ini. Jadi kita di sini sudah memiliki dua data, yaitu dari Kartika Dewi dan juga M Ulin Nuha. Baik, di sini saya akan, sebelum menghapus, saya akan mencari ID pegawai. Jadi kalau kita kelupaan, oh si A udah tes tapi hasilnya ya apa, dan kalau kita mencari sesuai nama kan biasanya nama ada yang sama, jadi saya menggunakan ID atau NIM atau NIP, katakanlah seperti itu, yang berbeda setiap orangnya. Ini kita backspace, cari ID pegawai, katakanlah ID pegawai saya sendiri 1855 2010 69, lalu kita search, kita cari. Nah, sudah ketahuan kalau nama saya bisa dilihat di sini dari dua itu tadi. Sebenarnya kalau kita mengisi banyak ya tidak apa-apa karena nggak ada batasan buat itu, tapi karena ini hanya contoh saya buat dua saja. Lalu setelah itu bagaimana cara menghapus? Ya gampang, tinggal diklik lalu menghapusnya, bisa dihapus, oke, klik, dah habis. Tinggal yang namanya Ulin Nuha ini saja. Lalu bagaimana cara membersihkan kolom? Karena kita orang yang saling menjaga kebersihan biar tidak terjangkit dari covid, harus membersihkan, bersih dalam segala hal, tak terkecuali membersihkan kolom. Nah, sudah bersih lagi, seperti itu. Dan bagaimanakah cara membuatnya? Kalau untuk warna-warni ini kita bisa, ini kan yang ada di code saya tadi ya, ini ada tambahan data, klik kanan lalu di properties. Nah, ini kita bisa mengganti lewat background, dimana yang ini kita pakai button, lalu dimana non reaktif ini kan ada dua nih tadi, ketika diklik di sini tadi kan menunjukkan dua opsi. Nah, yang adanya reaktif dan juga non reaktif ini tadi saya buat lewat combo box, ID pegawai lewat label, lalu yang berupa kolom kosong untuk mengentrikan ini tadi saya lewat text field, sama ini kayak ini tadi. Di pegawai sama seperti ini lah. Kalau yang ini di kolom tabel ya, kolom tabel. Oh iya, ini mengaktifkan kalau ketika di play terhubung atau tidak terhubung bisa dilihat di sini. Kalau ini watermark ya. Watermark. Baik, di sini kita langsung beralih ke source-nya, dimana source-nya ini apa itu, bentar. Source-nya ini adalah kumpulan coding-coding, dimana ini nanti juga saya koneksikan dengan rumus yang lain atau dengan file lain dalam memadukan itu tadi. Oke. Sini menggunakan JDBC dan juga yang namanya
R2XML untuk library-nya. Jadi library-nya tuh pakai 2 itu tadi, guys. Oke, langsung saja. Oke, author. Aduh, autornya kok bukan nama saya ini, kok nama laptop saya. Gak apa-apa. Author, public class-nya Reka Pegawai, extend. Nah, extend di sini apa ya? Mewarisi sifat maknya gitu loh. Nilai turunan yang sama kan induknya ya, seperti itu. Lalu public Reka Pegawai, di sini ada fungsinya, fungsi. Terus ini ada fungsi tabel, yaitu untuk memanggil fungsi tabel saat pertama kali menjalankan aplikasi tersebut. Ini judulnya, judul aplikasinya ini rekap data pegawai COVID-19. Kalau ini statement PST, RS itu untuk ini untuk penyimpanan statement, ini untuk penyimpanan result whatever. Nah, kalau untuk statement PST dan RS ini saya menggunakan panduan tambahan dari informatika kita, blognya Pak Fauzan. Nah, itu pokoknya saya mengikuti apa yang dipandukan di YouTube dan juga di situ tadi saya baca-baca. Baik, di sini status koneksi ya, status koneksi string SQL select from identitas 2. Identitas 2 ini berasal dari localhost saya. Masya Allah, sebelum saya melanjutkan bagaimana cara pembuatannya, jangan lupa dalam waktu pembuatan ini tadi, pembuatan codingan ini tadi, kita juga harus mengaktifkan XAMPP, dimana XAMPP kita start bagian Apache dan juga MySQL untuk memudahkan kita menulis di localhost, bukan menulis ya, mengentrikan data-data di sini. Nah, di sini tadi identitas 2, identitas 2-nya itu tadi isinya ID pegawai, nama, tempat tanggal lahir, jabatan, alamat, nomor telepon dan juga keterangan. Jenisnya yaitu integer dengan basisnya 20 karakter, 20 karakter, varchar 50, varchar 60, teks, varchar lagi, nomor teleponnya 15. Jadi saya bisa mengetik dalam nomor telepon itu mayoritas 12, ini sampai 15 juga masih bisa. Kalau 16 sudah tidak bisa. Keterangannya 20. Nah, ini saya kasih slash menyeleksi semua dari identitas 2 yang ada pada localhostnya tadi. Jadi kita dalam mengisikan tabel itu tadi, kita koneksikan sama localhostnya ini, phpMyAdmin. Lalu di sini ada PST, RS, table, try-catch. The try-catch ini saya kopas dari websitenya ya Pak Fauzan, beserta ininya yang disimpan di method. Nah, ini untuk fungsi cari berdasarkan ID-nya, fungsi search-nya tadi yang ada pada mana ini cari fungsi search-nya berdasarkan ID-nya. Lalu dimana di sini kita masukkan lewat sini, terus disimpan di sini, lalu dikeluarkan lewat sini. Itu tesnya. Lah, ini ada insert in, koneksi, new koneksi, sama memasukkan codingan lalu disimpan yang nantinya akan di print atau dikeluarkan. Nah, sini
subtext ID pegawai, nama tempat, tanggal lahir, jabatan, alamat, nomor telepon, keterangan. Tidak begitu merubah banyak dari apa yang diajarkan, saya hanya membuat simpelnya saja. Jadi kalau sudah saya bahas di atas ini, ke bawahnya hampir sama gitu, sama sih. String edit nih. Kalau untuk update, new update, untuk mengedit. Kalau edit tadi di sini apa ya, perbarui, itu tadi perbarui data. Ini banyak sih. Lalu di sini yang bagian delete table, sudahnya sama. Ini bawaan sih, ketika nulis merubah label-label tadi udah di sini semua, dia otomatis dia mah. Lalu untuk bagaimana cara codingannya sebenarnya cuman mengulang cuma gitu aja, intinya sama. Bisa dilihat di GitHub saya nanti ya. Untuk desain sudah saya kasih tahu tuh tadi gimana cara membuatnya, cuma dirubah main warna saja. Saya tidak begitu ada yang terlalu diubah yang bagaimana, tidak. Jadi insya Allah tutorialnya bisa ditirukan untuk pemula. Yang penting sudah tahu library-nya di mana, biar nanti bisa dikeluarkan lewat situ. Dan akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Bisa dilihat nanti untuk codingannya yang berulang-ulang ini di GitHub saya, yang akan saya tuliskan di kolom description. Baik, terima kasih dari saya, UASnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.